Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Arwanto, host Tribun Sumsel. Dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2025, kita akan membahas topik-topik seputar masalah imunisasi dengan Dr. Yudianita Kesuma, spesialis anak konsultan. Sudah hadir bersama kita di studio Tribun Sumsel. Selamat malam Ibu Dokter. Selamat malam Mas Erwanto. Senang bisa hadir di sini. Iya, terima kasih sudah menyempatkan datang ke studio kami. Iya, dengan senang hati. Ya, kita bincang-bincang masalah seputar imunisasi, Bu ya. Ya. Mungkin dari kita kecil dulu sudah diimunisasi. Kita back ke Pekan Imunisasi Dunia. Ini kemarin sudah digelar di salah satu mall di Palembang, Bu ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan goalnya apa sih, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mas Erwanto. Sudah lengkap imunisasinya dulu waktu kecil? Lupa. Tapi paling tidak merasa pernah diimunisasi. Pernah, ya. Baiklah. Jadi Pekan Imunisasi Dunia tahun 2025 ini kita lakukan secara serentak oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia seluruh Indonesia. Kemarin puncaknya di tanggal 30 April 2025 itu kita ikut meramaikan kegiatan ini dalam bentuk satu acara yang kita sebut sebagai imunisasi itu adalah investasi, bukan pilihan. Dengan topik seperti itu kita adakan di salah satu mall di Kota Palembang. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kita melakukan imunisasi secara langsung pada anak-anak yang terdiri dari 3 puskesmas yang ada di Kota Palembang. Selanjutnya selain itu kita juga melakukan satu kegiatan edukasi yang bersifat berlangsung secara talk show untuk mengedukasi para ibu apa pentingnya imunisasi, kenapa anak harus diimunisasi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu juga ada acara-acara lain yang kita buat supaya acara tersebut semakin meriah dengan hadiah-hadiah. Pemenangnya adalah anak yang sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Itu akan kita lakukan pemberian penghargaan. Itu kemarin acara kita cukup seru dan antusias masyarakat alhamdulillah cukup baik ya. Dan itu menjadi catatan buat kami bahwa kita harus turun langsung ke masyarakat. Gitu. Bicara soal imunisasi, Bu ya, di beberapa tempat tuh masih ada orang tua yang enggan imunisasi karena katanya takut sakit setelah imunisasi. Nah ini gimana penjelasan dari Ibu sendiri? Ya betul, di Indonesia ini masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang tidak melakukan imunisasi kepada anaknya. Dan juga ada beberapa kelompok atau golongan yang anti vaksin. Padahal kita sudah melakukan berdaya upaya supaya semua anak Indonesia tidak ada yang lewat satupun untuk mendapatkan imunisasi. Ada yang berdalih bahwa imunisasi itu tidak halal, ya. Sementara MUI sudah menyatakan bahwa imunisasi itu halal, ya. Jadi sudah tidak ada celah lagi bagian mana yang membuat masyarakat untuk tidak mau mengimunisasi anaknya. Padahal imunisasi itu adalah satu usaha kita untuk mencegah supaya anak kita tidak terkena penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi. Contoh kecil saja, pada saat masa COVID tidak ada satu orang pun yang tidak mendapatkan imunisasi COVID sehingga kita bisa bebas COVID di muka bumi. Sudah kita lihat bukti nyata pentingnya imunisasi karena kita akan terlindungi dari penyakit-penyakit yang sudah ada imunisasinya. Pemerintah juga sudah memberikan dukungan yang luar biasa dengan menyediakan vaksin-vaksin gratis untuk masyarakat. Sehingga saya pikir sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan imunisasi karena imunisasi adalah bentuk wujud cinta sesungguhnya dari orang tua kepada anaknya. Pertanyaan berikutnya, Bu ya, risiko-risiko jika anak itu nggak diimunisasi atau imunisasinya nggak lengkap. Nah itu apa, Bu? Ya, jadi prinsip imunisasi itu adalah kalau seandainya kita tidak memberikan imunisasi kepada anaknya, tentu saja anak itu memiliki risiko untuk terkena penyakit yang bisa dicegah. Contoh saja, difteri. Difteri itu adalah penyakit yang disebabkan kuman yang menyumbat saluran nafas ya, sehingga anak itu tidak bisa bernafas.
Karena penyakit itu menyumbat saluran nafas, membentuk jaringan putih, sehingga anak itu otomatis tidak bisa bernafas. Apa dampaknya kalau tidak bisa bernafas? Tentu saja kematian. Ya, jadi itu salah satu contoh penyakit. Terus kemudian tetanus. Tetanus itu juga berujung pada kematian. Karena apabila seorang anak terkena tetanus, penyakitnya itu akan sulit sekali untuk bisa diatasi. Ya, jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa kita hindari yang berujungnya adalah kematian. Kemudian juga penyakit-penyakit yang lain yang kalau kita tidak berikan, dia akan menjadi penyakit yang jauh lebih berat. Contoh lagi banyak sekali, cacar air. Cacar air itu kalau kita pikir untuk saat ini sudah tidak menyebabkan kematian lagi karena sudah penyakit-penyakit itu sudah bisa diobati dengan baik ya. Tetapi kalau anak tersebut tidak diberikan imunisasi, maka dia akan jatuh sakit dengan kondisi yang sangat berat. Dan tentu saja kita tahu bahwa ada komplikasi akhirnya. Contohnya adalah salah satunya adalah kecacatan, polio. Ya, jadi kalau polio dia tidak mati tapi bisa menyebabkan cacat. Anaknya akan menjadi pincang, ya, atau malah dia lumpuh seumur hidupnya. Jadi itu dampak dari kalau kita tidak memberikan imunisasi. Untuk ibu muda nih Bu ya, imunisasi apa saja yang diperlukan anak itu Bu ketika baru lahir sampai umur 5 tahun gitu? Ya, jadi untuk jadwal imunisasi itu sudah ada ya, sudah tersusun dengan sangat rapi, dibuat dalam program nasional dan juga jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sejak lahir bayi sudah mendapatkan imunisasi hepatitis B. Ya, itu disuntik segera setelah dia lahir. Kemudian juga sudah mendapatkan polio tetes ya untuk mencegah penyakit polio. Selanjutnya di usia 1 bulan, jangan lupa harus mendapatkan imunisasi BCG. Dan berkelanjutan usia 2 bulan itu mendapatkan DPT, hepatitis B ulang, HIV, pneumokokus, ada rotavirus dan itu berulang selama 3 kali ya. Jadi bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Kemudian selanjutnya di bulan 9 akan mendapatkan imunisasi campak dan rubella. Kemudian akan dilanjutkan dengan imunisasi booster, istilahnya tambahan yang akan kita berikan pada saat usia 1 tahun, usia setahun 18 bulan, kemudian ada juga imunisasi untuk 2 tahun, dan selanjutnya. Jadi sampai umur 5 tahun sebenarnya cukup rapat terutama di bawah 1 tahun. Selanjutnya nanti akan ada imunisasi booster, istilahnya itu tambahan pada anak usia sekolah. Oh, berarti ketika di sekolah ada imunisasi juga? Ada, Bu, itu kita program pemerintah adalah bulan imunisasi anak sekolah. Sebagai orang tua kadang dikasih selebaran dulu Bu, setuju apa enggak orang tua imunisasi? Kadang-kadang ketika anak nggak fit, kata orang nggak usah imunisasi itu karena lagi sakit. Itu gimana Bu penjelasannya? Ya, pada prinsipnya imunisasi itu tetap bisa kita berikan karena kalau hanya sakit, batuk, pilek, demam itu tidak merupakan kontraindikasi untuk diberikan imunisasi. Tetap bisa diberikan imunisasi karena tidak menyebabkan masalah yang serius apabila anaknya cuma hanya batuk pilek saja atau demam ringan saja, sehingga tetap bisa diberikan imunisasi agar tidak terjadi penundaan imunisasi yang tentu saja akan berdampak kerja imunisasi tersebut tidak optimal. Apa sih beda imunisasi ketika di fasilitas kesehatan seperti puskesmas Bu ya, sama misalnya ke rumah sakit atau ke dokter anak gitu? Apa sih bedanya sih kayak gitu? Sebenarnya pada prinsipnya tidak berbeda secara signifikan, hanya saja kalau di puskesmas atau di layanan kesehatan primer yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan itu gratis. Gratis Bu ya? Gratis ya, karena itu disediakan oleh negara untuk imunisasi seluruh anak Indonesia. Nah, kalau seandainya datang ke dokter spesialis anak, kita akan menggunakan vaksin-vaksin atau imunisasi yang ada di jadwal imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang mungkin ada beberapa vaksin yang tidak disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat secara gratis. Jadi kalau ke dokter anak akan banyak sekali imunisasi atau vaksin-vaksin yang lebih banyak dan lebih lengkap, begitu. Jadi kalau dulu yang punyanya pemerintah hanya beberapa, tetapi sudah mulai ditambahkan oleh pemerintah seperti pneumokokus,
terus kemudian ada rotavirus, terus ada kanker rahim, dan juga ada booster atau tambahan vaksin lainnya. Tetapi kalau di dokter anak nanti ada influenza, ada hepatitis A, ada cacar air, ada penyakit kaki tangan mulut, dan masih banyak lagi vaksin-vaksin yang memang berbayar. Oh gitu ya. Bu, ketika anak tuh nggak divaksin gitu, terus orang tua mulai sadar nih, ini anak nggak cukup vaksinnya, itu gimana Bu? Apakah bisa disusulkan atau apa sih tindakan yang harus dilakukan gitu? Iya, betul sekali Mas Erwanto ya, bahwa kalau seandainya orang tua karena kesibukan atau karena sesuatu dan lain hal sehingga tidak lengkap imunisasi anaknya, semuanya bisa kita kejar. Ya, jadi kita bisa lengkapi kapanpun, dimanapun, dan dengan tenaga kesehatan dimanapun. Jadi tidak ada istilah kita akan mengulang dari nol, tetapi kita hanya melengkapi. Ya, akan kita lanjutkan jadwal imunisasi berikutnya sesuai dengan usia anak. Tetapi ada beberapa vaksin yang agak harus kita perhatikan apabila usia anak sudah melewati masa waktunya. Contohnya adalah rotavirus, itu tidak boleh lagi diberikan pada anak di atas usia 6 bulan. Kemudian juga BCG, ya, apabila tidak sesuai dengan jadwalnya, kalau anak udah berusia 3 bulan dan belum pernah mendapatkan BCG, itu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut yang kita kenal harus dengan tes Mantoux dulu, memastikan bahwa si anak belum terinfeksi. Karena kalau seandainya kita berikan, justru nanti kita tidak perlu lagi memberikan vaksin tersebut, terutama BCG. Gitu. Jadi bisa kita kejar, nggak perlu takut. Datang aja deh ke fasilitas kesehatan dimanapun, nyatakan bawa buku imunisasinya, dok, anak saya belum lengkap nih, gimana dok? Itu akan kita lengkapi. Kalau nggak punya buku kayak gitu gimana Bu? Kalau tidak ada punya buku itu tidak apa-apa, kita akan melakukan anamnesis yang lebih detail. Kita akan tanyakan dulu anaknya dapat suntikan di mana aja, berapa kali. Ada di sini kita akan lihat, namanya SCAR, itu adalah imunisasi BCG. Kalau ada tanda atau parut ya dari imunisasi, kita lihat oh ternyata dia sudah BCG. Terus ibu disuntik di mana lagi? Apakah ada di tetes? Kita akan lakukan tanya jawab yang lebih detail sehingga kita tenaga kesehatan akan bisa menyimpulkan. Artinya kalau seandainya tadinya buku imunisasinya dia nggak bawa dan kita suntikan pada hari ini, waktu pas kita lihat ini dia dulu sudah pernah dapat, itu tidak apa-apa. Tidak masalah, itu tidak akan menjadi overdosis, tidak menjadi penyakit baru dan tidak ada dampak apapun, karena prinsip imunisasi adalah boleh lebih, tidak boleh kurang. Oh gitu. Ya, ingat itu. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi misalnya kalau seandainya itu dia bersifat dulu sudah pernah dapat 3 kali, tapi ibunya lupa, ibunya nggak tahu, pada saat ditanya detail juga nggak yakin, sehingga kita berikan 1 kali lagi suntikan, misalnya DPT, polio, hepatitis B, HIV, kita suntikan lagi, itu tidak masalah dan tidak berbahaya sama sekali. Gitu. Jadi nggak usah takut, don't worry, be happy. Ya, prinsipnya boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena kalau kurang, itu akan menyebabkan perlindungan si anak terhadap penyakit tersebut itu akan menurun. Berbeda kalau lebih, dia justru akan tetap berada di tempat yang tinggi. Proteksinya, perlindungan terhadap penyakit tersebut. Terus potensi apa? Bisa dijelaskan nggak sih Bu, berapa banyak sih masyarakat kita yang enggan untuk imunisasi itu? Ya, kalau cakupan imunisasi ini tahun 2024 terakhir datanya saya dapatkan dari Kepala Bidang P2P, Kepala Bidang Penyakit Menular di Dinkes Kota, itu di Palembang ini, Kota Palembang ya, itu hampir 90% cakupan imunisasi. Jadi ada 10% masyarakat anak Indonesia yang tidak mendapatkan imunisasi. Itu dari catatan dari Dinas Kesehatan Kota. Terus juga kemudian pada saat bulan puasa kemarin, Maret, April, katanya terjadi penurunan. Karena banyaknya yang libur, banyaknya yang sakit, jadi agak menurun sedikit. Sehingga itu akan menjadi perhatian kita bahwa kita akan lebih
giat lagi untuk melakukan pendekatan atau jemput bola pada saat imunisasi. Oke, Bu, pertanyaan terakhir, closing statement Bu, di Hari Pekan Imunisasi Dunia ini, apa sih harapan Ibu sebagai dokter anak? Ya, harapan saya adalah ayo mari kita lengkapi imunisasi anak-anak kita, karena kita tahu imunisasi itu adalah satu upaya pencegahan dan bentuk cinta kasih kita kepada anak dan sebagai generasi penerus yang menjadi generasi emas Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah hadir ke Tribun Sumsel dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia. Oke. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Dr. Yudianita, spesialis anak konsultan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Wassalamualaikum.